Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi untuk PPDB tahap 2 ataupun PPDB tahap 3 karena ada beberapa jenjang yang tidak menggunakan PPDB tahap 3 seperti SMP dan SMA serta SMK kalau tidak salah ya tidak menggunakan tahap 3. Yang SD ada tahap 3. Panjang amat Mas Eka. Iya. Bahkan sekolah juga ya, mau tidak mau harus karena kalau kalau, tidak dilaksanakan ya itu sudah tugas gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme PPDB tahap 2 dan tahap 3 ini, kemudian syaratnya apa aja, cara daftarnya bagaimana, seleksinya seperti apa, ya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan para warga sekolah juga bisa lihat video-video sebelumnya ya, karena video ini adalah video rangkaian, dari video PPDB yang sebelum-sebelumnya. Jadi jangan sampai, nonton video ini terus, "Ini apa ya?" Dicek dulu di video sebelumnya, karena ini runtutan, beruntut videonya. Sehingga nanti, ketika sudah ditonton semuanya, para warga bisa paham, "Oh oke alurnya seperti ini," gitu ya. Jadi kalau misalkan sekaligus dibuat agak repot, agak panjang gitu ya. Nah, bagaimana cara, atau mekanisme dari PPDB tahap 2 dan tahap 3 ini? Sebenarnya PPDB tahap 2 ataupun tahap 3 ini seperti apa sih Mas Eka gitu ya? Apakah, emang ada khusus kuotanya atau memang disediakan untuk yang seperti apa? Nah, berikut penjelasannya. Iya, PPDB tahap 2 dan tahap 3 ya, karena ada beberapa jenjang bukan beberapa jenjang, kalau nggak salah hanya di SD yang sampai tahap 3. Kalau SMP, SMA, dan SMK itu cuma sampai di tahap kedua. Nah, kita akan bahas untuk tahap 2 dan tahap 3 karena banyak banget para warga yang udah nunggu-nunggu untuk tahap ini. Mudah-mudahan informasi ini tidak, keliru ya penjelasan dari Mas Eka ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan ataupun ada kekeliruan silakan, langsung dikoreksi saja di kolom komentarnya ya. Oke, PPDB tahap pertama, kedua, dan ketiga ya. Kita bahas dulu dari SD. Ya, PPDB tahap kedua. Ini ada pengumumannya, bukan pengumumannya ya, ya pengumuman lah seperti itu sama seperti tahap 1. Kalau di tahap 1 kan ada jalur-jalurnya ya, ada jalur afirmasi, ada jalur zonasi, ada jalur PTO seperti itu ya. Nah, kalau yang di tahap kedua dia tidak menggunakan jalur ya. Jadi di sini pertama adalah ada pengumumannya, jadwal pelaksanaan PPDB tahap kedua dilaksanakan sesuai jadwal, nanti ada jadwalnya. Kemudian PPDB tahap kedua dilaksanakan pada SD yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB tahap pertama selesai. Ya, ini poinnya. Jadi kalau misalkan di tahap kedua, di tahap pertama ternyata sudah terisi semua ya kuotanya, maka SD tersebut tidak membuka lagi tahap kedua. Jadi untuk para warga sekolah yang memang menunggu-nunggu di tahap kedua, misalkan sekolah yang diincar nih nunggunya di tahap kedua, ternyata sekolah yang diincar itu sudah penuh kuotanya gitu kan, di tahap satu sudah terisi semua, maka sekolah tersebut tidak lagi membuka tahap kedua gitu ya. Kemudian PPDB tahap kedua hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, tidak diterima pada seluruh jalur PPDB tahap pertama atau belum pernah mendaftar pada seluruh jalur PPDB. Jadi kalau yang sudah keterima tidak lapor diri, maka dia tidak bisa mengikuti PPDB tahap kedua. Ya itu jelas ya. Kemudian kalau dia belum pernah mendaftar, dia bisa mengikuti PPDB. Kemudian yang keempat, dalam hal daya tampung PPDB tahap kedua masih tersisa, maka akan dibuka PPDB tahap ketiga. Jadi kalau misalkan nih di tahap kedua ternyata 5 bangku gitu kan kosong, yang ngisi cuma 2, berarti masih ada 3. Nah, itu dilimpahkan ke tahap ketiga. Peraturannya sama seperti tahap kedua gitu ya. Jadi itu untuk tahap kedua. Kita lanjut slide-nya. Waktu pendaftarannya ini layanan PPDB dilaksanakan ketentuan sebagai berikut. Pertama ya masuk ke webnya, kemudian layanan sistem informasi selama 24 jam ya. Kemudian pelaksanaan keluhan yang disampaikan melalui layanan, wah ini mah biasa lah ya. Hari Minggu ini biasa, ini nggak usah dibahas deh ya waktu pendaftarannya. Nah ini jadwalnya
tahap kedua ya pendaftaran atau pemilihan sekolahnya itu per tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juni ya, itu ada jamnya 26, 27, 24 jam, sementara yang tanggal 28 Juninya itu terakhir ditutup seleksinya itu pukul 14.00 ya. Kemudian pengumumannya tanggal 28 jam 17.00 dan lapor dirinya tanggal 30 serta tanggal 1 Juli. Kemudian untuk yang tahap ketiga dimulai tanggal 3 sampai tanggal 4 Juli. Ya 3 sampai 4 Juli 24 jam seleksinya, kemudian tanggal 5 Juli itu seleksinya sampai dengan jam 14.00. Pengumumannya di tanggal 5 Juli sampai dengan jam 17.00 dan lapor dirinya tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Juli karena tanggal 10 sudah masuk sekolah ya. Oke, next ya. Nah, pendaftaran pemilihan sekolah pada dasarnya hampir sama seperti di tahap sebelumnya atau di jalur-jalur sebelumnya. Peserta didik atau calon peserta didik bisa memilih 3 sekolah tujuan ya dengan daftar zona sekolah PPDB tahap kedua. Jadi tetap pakai zona ya kalau yang di SD ya. Calon peserta didik yang belum diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran jalur tahap kedua masih berlangsung. Kemudian calon peserta didik yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. Jadi kalau udah tercantol, udah dia nggak bakalan bisa milih sekolah lain sampai dia terlempar gitu ya. Ini poin B nih perlu diperjelas lagi kayaknya. Dapat memilih 3 sekolah tujuan sesuai dengan daftar zona sekolah PPDB tahap kedua. Jadi nanti di SK gubernurnya itu ada kalau tidak salah ya, yang pembagian zona sekolah tahap keduanya ya. Nanti dicek aja, dilihat di situ. Nah, untuk seleksinya sendiri, nah ini kan yang banyak ditanyakan sebenarnya ya. Dalam hal jumlah calon peserta didik mendaftar melalui jalur tahap kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah berikut. Contohnya kayak tadi, misalkan di SDA dia hanya membuka 5 kuotanya, sisaan 5 gitu ya. Ternyata yang daftar 10, maka diseleksi berdasarkan urutan usia tertua ke yang muda gitu ya. Jadi yang tua dulu baru yang muda. Ini umur nih ya. Kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar gitu. Kalau tidak salah yang tahap kedua ini jalurnya zonanya itu bebas deh, tidak terpatok oleh zona ya. Coba nanti dicek di ini di apa surat keputusan pembagian zonanya, dilihat untuk yang tahap kedua kayaknya sih bebas gitu ya, selama dia berada di Provinsi DKI Jakarta, jadi bisa ngambil di mana aja gitu. Sekolah yang kosong silakan bisa diambil. Cuma yaitu dilihat dari usia, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Hanya itu untuk seleksi tahap keduanya ya. Jadi tidak lagi dilihat zona kayaknya sih gitu kalau tidak salah nih Mas Eka ya. Oke, itu untuk yang SD. Sekarang untuk yang SMP dan SMA. Untuk SMP dan SMA ya tahapannya hampir sama seperti tahapan di tahap 1 ya, alur proses PPDB tahap keduanya. Cuma kan kalau yang di tahap kedua berarti tidak perlu lagi melakukan pra pendaftaran untuk yang dari sekolah luar DKI ya. Jadi dia langsung aja semuanya sama ya, mulai dari pengumuman, pendaftaran, seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi dan lapor diri. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama tahap kedua, jadwalnya pendaftaran di tanggal 3 sampai dengan 4 Juli, mepet sekali menjelang penutupan ya, karena memang udah tahap kedua ya. Karena tanggal 10-nya itu kalau tidak salah sudah masuk sekolah kalau Mas Eka lihat di kalender pendidikan ya. Jadi ya tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 persiapan MPLS itu Sabtu Minggu ya, hari Seninnya udah MPLS. Wah, ngepres banget ya. Ini tanggalnya silakan dicatat untuk tahap kedua yang mau masuk ke jenjang SMP pun SMA ya, Mas Eka nggak akan bacakan lagi. Oke, lanjut ke ini PPDB tahap kedua ya, ini sama seperti yang SD. Pengumumannya jadwal pelaksanaan PPDB tahap kedua dilaksanakan sesuai jadwal tadi jadwalnya. Kemudian PPDB tahap kedua dilaksanakan pada SMP SMA yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan tahap pertama selesai. Jadi kalau misalkan masih ada kuotanya, maka dibuka tahap 2. Kalau tidak ada kuota tersisa, maka tidak dibuka tahap kedua. Itu ya. PPDB tahap kedua hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kalau misalkan ada yang bilang nanti aja kalau kakak luar daerah mah di tahap kedua, enggak. Jadi semuanya wajib berkartu keluarga DKI Jakarta. Nah, syaratnya tidak diterima pada seluruh jalur PPDB tahap pertama. Jadi mulai dari prestasi, akademik maupun non-akademik nggak diterima, kemudian afirmasi nggak diterima, kemudian juga zonasi nggak diterima, PTO nggak diterima. Nah, dia mau tahap kedua nih karena masih ada bangku kosong gitu ya. Itu silakan bisa. Tapi kalau sudah diterima kemudian tidak lapor diri, maka dia tidak bisa mengikuti tahap kedua ini ya. Kemudian belum pernah mendaftar pada seluruh jalur PPDB, itu bisa. Mungkin dia lupa ya di tahap pertama. Waduh, ingat-ingat udah tahap kedua. Waduh, saya mau daftar sekolah nih ya kan, udah kelewatan jauh ya. Baru bisa. Yang penting dia udah memiliki akun ya.
Oke, next. Nah, untuk pendaftarannya, waktu mendaftarnya ini sama ya, nggak akan Mas Eka bahas. Pendaftaran dan pemilihan sekolahnya juga sama seperti jalur-jalur sebelumnya atau di tahap satu sebelumnya, maksimal pilihan 3 dan minimal satu ya. Kemudian calon peserta didik yang belum diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal jalur tahap kedua masih berlangsung atau masih digunakan ya. Calon peserta didik yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain selama dia masih ada di seleksi. Kalau misalkan sudah tertendang ya berarti baru bisa. Nah, untuk seleksinya tersendiri ya, nah ini balik lagi ya, kalau kemarin masih banyak yang komplain tuh ya katanya, nilai saya mana, katanya gitu. Padahal di nilai itu cuma dilihat di jalur prestasi gitu ya. Kalau misalkan di afirmasi, di zonasi dia udah tidak menggunakan nilai lagi. Nah, kalau mau bertarung di nilai lagi nih di jalur atau di tahap kedua ya. Di tahap kedua ini dilihat nilai pertama total kalau misalkan nih ya, seleksinya dalam hal jumlah calon peserta didik mendaftar melalui jalur tahap kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Mulai dari total pembobotan indeks prestasi atau nilai akhir kita menyebutnya ya, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar ya. Jadi tahap kedua hanya itu, tidak dilihat dari zona lagi. Jadi balik lagi sama seperti jalur prestasi, dilihat dari nilai, kemudian pilihan sekolah dan waktu mendaftar untuk jenjang SMP dan SMA. Ya, ayo kalau misalkan yang kemarin masih patah hati dengan karena nilainya kalah gitu ya, begitu dijonasi, apa nih nilai saya nggak dilihat gitu. Nih ayo di tahap kedua tuh tarung lagi dengan nilai ya. Oke, next. Nah, untuk jenjang SMK di tahap keduanya juga sama, proses alur PPDB tahap keduanya mulai dari pengumuman, pendaftaran, seleksi, terus pengumuman hasil seleksi dan lapor diri. Nah, untuk PPDB tahap kedua, jadwal pelaksanaan PPDB tahap kedua dilaksanakan sesuai jadwal. Nanti bisa dicek jadwalnya. PPDB tahap kedua dilaksanakan pada SMK yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB tahap pertama. Sama seperti AD-nya di SD, SMP, ataupun di SMA. Dia dibuka kalau ada sisa kuota atau bangku kosong gitu ya dari PPDB tahap sebelumnya atau tahap pertama. PPDB tahap kedua hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut ya. Tidak diterima pada seluruh jalur PPDB tahap pertama, artinya kalau keterima kemudian tidak lapor diri maka tidak bisa. Belum pernah mendaftar pada jalur PPDB, itu ya syaratnya. Oke, next. Nah, pendaftarannya juga sama ya, pemilihan sekolahnya juga sama, maksimal 3 minimal 1 ya. Kalau misalkan sudah keterima, maka dia tidak bisa memilih sekolah yang lain ya sampai dia terpental. Nah, untuk seleksinya sendiri sama seperti SMP dan SMA, dilihat total pembobotan indeks prestasi akademik. Jadi dalam hal jumlah calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur tahap kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Kalau misalkan kuotanya hanya 5, yang daftar 15, maka diseleksi berdasarkan pertama nilai prestasi akademiknya atau NA-nya ya. Kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi kurang lebih seperti itu para warga sekolah. Oke, itu tadi ya penjelasan dari PPDB tahap 2 dan tahap 3. Jadi jelas ya, PPDB tahap 2 dan tahap 3 adalah limpahan atau sisaan kuota. Kalau yang PPDB tahap 2 berarti limpahan dari tahap 1 yang menggunakan jalur-jalur ya. Sementara di tahap 2 dan tahap 3 itu tidak menggunakan jalur gitu ya. Tidak ada jalurnya lagi. Nah, seleksinya seperti apa itu sudah dijelaskan ya. Itu jangan sampai terlewat. Jadi, kalau yang punya apa ya? Punya kepengen atau punya niatan di PPDB tahap 2 ya itu tadi ada beberapa kriterianya ataupun ada beberapa resikonya yang mungkin kuotanya hanya sedikit tapi saingannya banyak, bisa jadi seperti itu. Jadi kalaupun memang punya kesempatan di tahap 1 ya diambil aja gitu kan, jangan sampai disia-siakan gitu. Apalagi kalau yang sudah keterima kemudian tidak lapor diri. Nah, itu perlu Mas Eka ingatkan, kalau misalkan keterima tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri, dan ketika mengundurkan diri baik itu sengaja maupun tidak sengaja ya, maka tidak bisa mengikuti PPDB di jalur berikutnya dan di tahap berikutnya. Jadi sayang gitu ya. Jadi seperti itu untuk PPDB tahap 2 dan tahap 3. Semoga bisa membantu para warga sekolah dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para warga sekolah bagaimana tahap 2, tahap 3. Dan silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya juga yang sedang bingung, sedang galau, sedang pusing ya, menanti-nanti PPDB tahap 2 ini bisa terjawab dan bisa memberikan solusi ataupun ya setidaknya pencerahan lah informasi dari Mas Eka yang sedikit ini gitu ya. Mas Eka rasa cukup, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.